Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhania dari kelas 5D Akuntansi Pagi. Video ini akan menjelaskan analisis saya tentang laporan laba rugi tahun 2022 dari PT Temposcan Pacific Tbk. PT Temposcan Pacific Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi. Perusahaan memiliki 3 divisi bisnis inti. Yang pertama, bisnis divisi farmasi, yang kedua divisi produk konsumen dan kosmetik, dan yang ketiga divisi distribusi. Divisi farmasinya memproduksi dan memasarkan berbagai obat bebas atau OTC dan obat resep serta suplemen. Brand-brand perseroan antara lain Hemaviton, Bodrex, Neuromacil, Revlon, Marina, Vidoran Smart, My Baby, Oskadon, SOS Floor Cleaner, Zevit Grow, dan masih banyak lagi brand-brand lainnya. Pabrik produksinya berada di Bekasi, Indonesia. Divisi produk konsumen dan kosmetiknya memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen seperti sabun mandi, produk rumah tangga, dan kosmetik. Pabrik produksinya berada di Pulau Gadung, Bekasi, dan Surabaya, Indonesia. Divisi distribusinya mendistribusikan produknya sendiri dan produk pihak ketiga. Anak perusahaannya termasuk PT Supra Verbindo, PT Tempo RX Pharma, PT Tempo Nagadi, PT Rudi Sutadi, PT Perusahaan Dagang Tempo, dan PT Supra Usaha Tama. Berikut disajikan laporan laba rugi PT Temposcan Pacific Tbk. Setelah kita lihat bersama laporan laba rugi PT Temposcan Pacific Tbk, laba pada tahun 2022 turun dibandingkan dengan laba tahun 2021. Penurunan laba di tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, beban pokok penjualan, yang kedua, beban usaha yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum administrasi. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Temposcan Pacific Tbk, terdapat beban pokok penjualan mereka. Beban pokok penjualan tahun 2022 sebesar kurang lebih 8 triliun rupiah dan beban pokok penjualan tahun 2021 sebesar 7 triliun rupiah. Yang artinya beban pokok penjualan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana selisih penurunan tersebut kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah. Faktor yang kedua yang memengaruhi penurunan laba tahun 2022 yakni dari beban usaha. Yang pertama yang terdiri dari beban penjualan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Temposcan Pacific Tbk, terdapat beban penjualan yang meningkat pada tahun 2022, yakni sekitar sebesar 2,9 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,3 triliun rupiah. Berarti beban penjualan mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 600 miliar rupiah. Dan dari beban umum dan administrasi, berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Temposcan Pacific Tbk, terdapat beban umum dan administrasi pada tahun 2022 sebesar 3,4 triliun rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 2,9 triliun rupiah, yang artinya beban umum dan administrasi mengalami kenaikan dengan selisih 500 miliar rupiah. Berdasarkan analisis saya, kedua faktor tersebut yang menyebabkan penurunan laba pada tahun 2022. Laba pada tahun 2022 diperoleh dengan hasil 728 miliar rupiah, yang mana laba ini turun sekitar 3,9% dari laba tahun sebelumnya yakni tahun 2021 dengan hasil 1 triliun rupiah. Demikianlah hasil analisis saya tentang laporan laba rugi PT Temposcan Pacific Tbk tahun 2022. Semoga apa yang saya analisis bermanfaat untuk kita semua dan sebagai evaluasi bagi perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.